pemirsa, kembali bersama Senja Berkah, Pasti berkah. Nah, menyambung yang tadi, Pak, aku jadi penasaran sebenarnya yang tertahan hingga 40 hari itu 40 hari ke depan atau 40 hari ke belakang sebenarnya? 40 hari ke depan. Ke depan ya. Ke depan. Karena kita melaksanakan maksiatnya itu hari ini, ke depan. Ke depan ya. Jadi yang 40 hari Digantung. Kita belakang khomar masih aman. minum khomar misalkan hari ini, ke depan. Iya. Bayangkan 40 hari ke depan kalau masa 40 hari kita meninggal dunia. Aduh. Solutimah, nauzubillah. Nauzubillah. Gitu. Jangan maksanya. Nah, Pak Ustadz selain tertahan atau dibenet ya, Iya, 40 ditangguhkan. hari itu juga bisa mengurangi pahala kita juga. Udah jelas. Jelas. Udah pasti. Kita berbuat mungkar saja, meminum khamar saja tadi atau itu gitu ya. Selain khamar kan tadi disebutkan juga ada yang tertolak pahala kita itu pergi ke orang kedukun gitu, salah satunya seperti itu gitu ya. Nah, itu udah pasti. Mengikis, sudah kita bukan tertahan, yang di belakangnya mengikis lagi. Nah, makanya hati-hati gitu. Gitu, itu yang diajarkan oleh Rasul. Mengerikan ya. Gini nih Pak Ustadz, misalkan ngomongin tadi kenikmatan berpahala ya, kira-kira misalkan ada orang nih, dia tuh pengen berbuat baik gitu, pengen beribadah, tapi dia mengharapkan imbalan itu dapat pahala apa gimana tuh? Imbalan dari siapa? Imbalan dari orang atau imbalan orang misalkan. dari Allah misalnya, aku mau pengen berbuat baik karena pengen ini misalkan. Insya Allah tidak apa-apa. Oh, tidak apa. Itu secara hukum sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya Allah, saya sholat, saya mengharap ridho, boleh kan imbalan? Oh iya betul. Tidak masalah. Ya Allah, saya sholat. Dengan sholat ini, saya ya Allah mohon diberikan laki-laki yang terbaik. Tidak masalah. Ya, Amel ya. Iya, kenapa jadi aku aja? Bagian itu aku aja, Bapak. Ya, bujangan semua soalnya, Pak. Sering mengharapkan imbalan ya. Nah, boleh kalau udah ada Allah tidak masalah. Kita jangan malu-malu. Dalam pekerjaan, kalau kita bekerja, sah-sah aja memperoleh imbalan. Ya Allah, saya bekerja, mudah-mudahan dengan bekerja saya punya imbalan harta. Tidak masalah. Nah, kalau misalkan Gitu. pengen dapat imbalan dari orang lain itu seperti apa? Misalkan Imbalan dapat orang lain itu, nah yang hati-hati gini. Ada imbalan-imbalan yang itu sifatnya yang melenceng lah dari syar'i. Contohnya tadi misalnya kita dapat imbalan tapi mencelakakan orang, nggak boleh. Tapi kalau kita misalnya bekerja seperti kita misalkan Amel misalkan disuruh mengisi MC di mana, mendapat imbalan tidak masalah. Itu sah-sah saja. Mengharapkan ya Allah mudah-mudahan dengan MC ini nanti saya dapat bayar kos, nggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Karena pekerjaan yang dijalankan oleh Amel dilihat sudut pekerjaannya, itu kan halal. Iya. Yang tidak boleh mengharapkan imbalan itu tadi, Amel nanti kamu bikin buzzer sebanyak-banyaknya gitu, tulisan-tulisan, itu nggak boleh. Dapat imbalan kan. Nah sekarang banyak tuh kejadian di kita. Negara Indonesia jadi buat bingung. Buzzer-buzzer kan di internet, waduh luar biasa sekali. Iya. Itu dibayar loh. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah dosanya malah nanti bisa jadi kalau tadi sedekah jariyah, ini dosanya dosa jariyah. Gitu. Jadi sepanjang masa karena dia mengkontribusi membuat orang jadi tidak nyaman. Nah itu hati-hati makanya dalam. Kalau misalkan perbuatan itu halal, diperoleh syar'i tidak masalah kita menambah imbalan. Gitu, nah, ya. Pak Ustadz ngomongin halal dan haram, Pak Ustadz, dan imbalan. Nah, gimana kalau misalnya seseorang, bukan Bapak kos ini ya, bukan orang lain ini lah. Bapak kos ini. Pergilah dia ke bukit atau ke tempat-tempat yang dianggap sakral, ingin meminta harta atau kekayaan. Nah, kekayaannya itu digunakan untuk bersedekah, untuk menyumbangkan anak yatim, untuk mengharapkan mendapatkan pahala gitu kan, otomatis. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Nah pergi ke gunungnya ngapain nih? Untuk mendapatkan kekayaan gitu ingin. Apakah kita musyrik? Ya gitu. Atau kita malah berkhawat dengan Allah seperti Rasulullah. Kan sering pergi ke gunung kan? Pergi ke Gua Hiro, pengen dekat sama Allah gitu, pengen berdialog. Tidak masalah, tapi kalau kita tadi pergi ke gunung berbuat musyrik, pengen mengharapkan kekayaan gitu ya, kekayaan sudah ada, kemudian saya pengen nyumbang, bagaimana? Nah, ini kondisinya begini yang perlu dipahami. Bagi si orang yang melakukan tidak ada nilai apapun. Tapi bagaimana harta yang diberikan kepada orang lain? Ya, betul. Itu sah-sah saja. Kan si yang diberikan itu tidak tahu bahwa itu harta dapat dari musyrik. Kecuali kalau misalkan tadi orang yang musyrik tadi bilang ini harta saya lo dapat minta dari jin misalkan. Itu jangan diterima berarti. Tapi kalau secara memberi itu sah-sah saja, kan nggak tahu orang yang diberikan.
Iya. Tapi bagi dia sendiri tidak ada nilai. Cuma Tidak ada capek nilai aja ya. Ya capek aja dia cari ke jin nyarinya itu. Dosa Jauh-jauh juga ke dapat gunung. ya Pak Ustadz. Dosa juga. Aduh. Itu Aduh. malah kalau meninggal itu suul khotimah dan jasadnya tidak pernah diterima oleh Allah di neraka Nauzubillah. selamanya Nauzubillah. gitu. Nah itu. Serem ya. Serem. Serem. Nah, Menjadi Pak Ustadz, setan. apakah pahala juga bisa berlipat nih dengan berlipatnya niat dalam suatu amal misalkan? Bisa. Kalau pahala itu bisa berlipat ya betul. Contohnya saya nyumbangkan Quran. Iya. Ke siapa? Tahfidz saya sumbangkan 10. Mm-mm. Kan dibaca oleh satu orang. Mm-mm. Nanti Quran saya dibaca lagi oleh siapa. Terus berlipat. Berlipat. Oh iya. Itu berlipat terus. Masuknya ke Saya udah sedekah. meninggal, Quran masih dibaca terus. Mengalir terus ya. Sedekah Iya. jariah ya. Sedekah itu. Makanya para ulama mengajarkan kita juga harus cerdas kalau bersedekah supaya nanti menimbulkan tadi ketika kita meninggal berlipat-lipat terus. Kalau sekarang mah ada yang lagi rame kita bicara misalkan ya multi level. Mm-mm. Itu ini sama. Bayangkan saya hafal. Mm-mm. Hafalan saya ajarkan lagi ke orang lain. Saya Qur'annya dapat sumbangan. Mm-mm. Hafal, saya sumbangkan lagi orang lain dengan pikiran saya. Orang lain nyumbangkan, bayang tuh. Iya, Berapa kali lipat. Iya. Padahal saya nyumbang cuma satu. Harga Quran berapa sih? 100.000, Iya. 200 gitu ya. Ya segitu kan. Kalau secara ini, tapi nilai dari situ luar biasa. Atau kita nyumbang pembangunan yatim piatu misalkan, menyekolahkan. Kalau ada anak yatim piatu kita nggak mampu kita sekolahkan. Itu terus pahalanya berlipat-lipat sedikit, tetapi terus jalan itu berlipat. Ya wallahu bishawab. Masya Allah. Gitu. Padahal hal Begitu kecil jadi. ya, tapi Kecil. maksudnya bisa berdampaknya sangat-sangat Betul. luar biasa Luar gitu. biasa sekali. Nah Pak Ustadz ngomongin pahala juga Pak Ustadz. Bagaimana jika ada orang yang membagikan misalnya sedekah, bagi-bagi ke ojek online atau ke orang-orang pengemis di jalan, tapi membagikannya itu tidak dengan cara yang baik gitu Pak Ustadz, misalnya dengan dilemparkan gitu. Apakah gitu jadi Gimana ya? berbuatnya tidak baik gitu, apakah tetap Ya, mendapatkan pahala gitu Pak Ustadz? begini, niatnya sih sudah dicatat pahala lah. Oh. Niatnya membagikan sudah, dia membagikan nasi bungkus apa ya, itu udah niatnya niat pahala sudah saja. Tapi cara menyampaikannya itu yang harus dipertimbangkan. Jadi pahalanya itu selain dia niat, kemudian niatnya saja sudah nilai, dapat sama Allah. Dijalankan dia memberikan ke orang lain sudah dapat juga. Tetapi ketika kita melakukan memberikannya itu, sedekah yang terbaik itu diberikan dengan tangan yang betul-betul nyampe kepada orangnya. Jadi bukan misalkan Bapak Kos mau kasih Iya. nasi bungkus Nih, pakai mobil lempar, kita turun Pak ini ya. Itu sedekah yang terbaik disampaikan langsung dan itu nerima dengan baik. Sedekah itu bagusnya dari ijab dan kabul. Ijab itu dari Pak saya ini ya makan siang Bapak. Oh terima kasih itu kabul. Dia kalau dilempar gitu gimana mau ijab kabul? Keburu Iya, kesel iya. lu nerima lagi. Ada soalnya Pak Ustadz yang bagi-bagi kaos dilempar-lempar. Aduh, Ada, gak ikutan, Orang gak lain, ikutan. orang Gak lain. ikutan. Sebaiknya hal yang demikian dihindarkan. Nah, itu dihindarkan ya. Kan? Niatnya sih sudah bagus, sudah Masa ini. masihnya ya. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu kan menyampaikan sesuatu juga ada tata cara Betul. dengan cara yang baik, Betul. disampaikan dengan sopan yang baik. Itu ada tata cara. Jangan kita seenaknya. Iya, muka Nah, cemberut gitu. misalkan. Aduh. Harus sambil senyum ya Pak Ustadz. Iya. Iya, betul. Apalagi kalau mau memberikan itu kayak Bapak misalnya mau ngasih ke Bapak kos, Iya. saya samperin. Heeh. Pak Abai, kebetulan saya pulang dari Mekah ini kurma ya saya kasih. Jangan Pak Abai ini kurma. Iya, iya. Itu Nggak makasih. enak ya. Iya, Pak Abai Iya. ini kurma ya, mohon diterima. Nah, itu Baik ya. yang sudah niatnya bagus, memberikannya juga menyampaikan langsung. Double ya. Tangannya juga, istilahnya bukan tangannya, menyentuh langsung gitu dikasih ke Iya, orang. iya, iya. Lempar-lempar begitu, atau gimana? Keburu Oh, kesel ya, ya yang nerimanya itu mah juga. Oke. Akhirnya timbulnya kan nggak bagus. Iya, iya, iya. Apalagi kalau Indonesia sekarang kan negara 62 lame ya. Iya. Suka sensitif kalau Betul yang banget. gitu-gitu. Betul Iya, banget. Masya Allah. Nah Pak Ustadz satu lagi dari Abai Pak Oh, iya, Ustadz. iya, iya. Beberapa tahun yang lalu di bulan puasa
ada seseorang yang membagikan atau ngeprank Pak Ustadz. Kan zaman sekarang Oh anak muda tuh iya. banyak ngeprank Pak Ustadz. Iya. Ngeprank membagikan sahur, ternyata di dalam itu bukan makanan, malah sampah gitu itu Pak gimana Ustadz. tuh? Satu, niatnya saja sudah buruk. Dosa ya. Niatnya saja dia mau ngeprank dia memang bagi dia untung. Tapi hati-hati. Bapak pernah melihat situ sampai bapak aduh istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena yang diberikan itu orang yang betul-betul dia kelaparan dan butuh. Dan butuh ya, iya. Kita ngasihkan sesuatu yang salah gitu. Luar biasa. Kasihan. Bisa jadi nanti bukan. Mungkin di dunia dapat uang oke. Tapi bisa jadi tadi dosanya jadi dosa jariah. Iya. Karena si orang itu kan kasihan. Masa lagi kelaparan dikasih batu bata. Iya. Dikasih ini, dikasih baju bekas. Apa, sobekan. Nauzubillah. Janganlah. Kalau kita mau niat lebih baik kalau kita jangan demi konten atau gimana lebih baik dihapuskan itulah. Jangan seperti itu karena apa? Boleh jadi ketika yang diberi itu sekarang dia lagi lapar. Dikasih pas dibuka batu bata. Sakit Coba. banget. Kalau dia hari itu berdoa kepada Allah, apa akibatnya bagi orang gitu? Iya. Janganlah itu perbuatannya sudah salah, caranya salah, udah nipu lagi orang salah gitu. Jadi itu yang disebut tadi pahala berlipat ganda, ini dosa berlipat ganda. Berlipat ganda ya Gitu. jadinya ya. Jadi hati-hatilah. Kalau prank itu cari prank yang positif. Gitu Iya. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi ya. Untuk itu pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah.